Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Berhasil Channel. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, komen, dan subscribe ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah. Sewu Dino. Sri, seorang gadis muda dari desa kecil yang hidup dalam kemiskinan. Ia menerima tawaran kerja dari seorang pria bernama Sabda, anggota keluarga kaya yang terkenal dengan kekuasaan dan pengaruhnya. Sabda menawarkan gaji besar, tetapi dengan peringatan, pekerjaan itu berat dan penuh resiko. Sri yang membutuhkan uang untuk membantu keluarganya menerima tawaran tanpa banyak bertanya. Bersama dua perawat lainnya, Erna dan Dini. Ia dibawa ke sebuah rumah terpencil di tengah hutan. Di perjalanan menuju rumah, Sabda memperingatkan mereka untuk mengikuti semua aturan dan tata cara yang telah ditetapkan. Namun Sri mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres saat Sabda menekankan bahwa tugas mereka melibatkan hal-hal mistis. Setelah tiba di rumah besar yang kumuh dan penuh aura mistis, Sri bertemu dengan pasiennya, Della, seorang gadis muda yang terbaring di tempat tidur dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajah Della cacat parah, tubuhnya kurus kering, dan kulitnya penuh luka seperti terbakar. Ia tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara-suara aneh yang menyeramkan. Sri dan temannya diberitahu bahwa Della terkena kutukan bernama Sewu Dino, sebuah ritual ilmu hitam mematikan. Kutukan ini dirancang untuk menyiksa korbannya secara perlahan selama 1000 hari, hingga akhirnya mereka mati dalam penderitaan luar biasa. Kutukan itu diduga dilakukan oleh seseorang yang ingin membalas dendam pada keluarga Sabda, terutama Karisa, ayah Della, karena dosa besar yang ia lakukan di masa lalu. Para perawat diminta menjaga Della dan menjalankan serangkaian ritual harian untuk memperlambat efek kutukan. Ritual itu melibatkan pemberian ramuan khusus, membacakan mantra di malam hari, dan menyalakan lilin di sekitar kamar Della. Mereka juga harus mematuhi aturan ketat, seperti tidak boleh keluar rumah setelah matahari terbenam dan tidak boleh melanggar tata cara ritual. Tak lama setelah mereka mulai bekerja, hal-hal aneh mulai terjadi di rumah itu. Sri sering mendengar suara langkah kaki di tengah malam, meski tidak ada orang lain di rumah. Lilin yang mereka pasang sering padam secara misterius, dan sosok bayangan hitam terlihat melintas di sudut mata. Dini, salah satu perawat, mulai ketakutan dan ingin pergi, tetapi Sabda memperingatkan bahwa siapapun yang meninggalkan rumah akan menjadi target kutukan. Sri kemudian menemukan bahwa Della dirawat di sebuah ruangan yang penuh jimat, kain kafan, dan benda-benda mistis lainnya. Sabda menjelaskan bahwa semua itu adalah usaha untuk melindungi Della dari kutukan. Tetapi setiap hari kekuatan kutukan itu semakin kuat. Sri mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan keluarga Sabda. Sri penasaran dan mulai menyelidiki asal-usul kutukan Sewu Dino. Ia mengetahui bahwa kutukan itu dilakukan oleh seorang dukun sakti bernama Nyai Danan atas permintaan keluarga yang pernah dihancurkan oleh Karsa, Sabda. Beberapa dekade lalu, Karsa Sabda terlihat dalam perebutan tanah dengan cara yang licik. Ia tidak hanya merebut tanah, tetapi juga membunuh pemiliknya dengan cara yang brutal. Kutukan ini adalah balas dendam dari keturunan korban yang berhasil menemukan Nyai Danan. Sri juga menemukan bahwa kutukan ini melibatkan pengorbanan darah.
Korban kutukan seperti Della harus dirawat oleh orang-orang tertentu yang memiliki darah pilihan untuk menetralkan kutukan. Namun jika darah pilihan ini tidak cukup, kutukan akan menyebar dan mulai memakan semua orang di sekitar korban. Ketegangan di rumah semakin meningkat. Dini, yang tidak tahan dengan tekanan dan teror, melanggar salah satu aturan ritual dengan mencoba melarikan diri dari rumah. Akibatnya ia menjadi target kutukan. Dini ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Wajahnya membusuk, seolah-olah terkena sambaran api. Erna, perawat lain, mulai kehilangan akal sehat karena sering dihantui oleh makhluk yang menyeramkan, termasuk sosok menyerupai Dini yang terus memanggil namanya. Sementara itu, Sri tetap berusaha bertahan meskipun ia mulai merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di rumah itu. Della yang semakin parah kondisinya, tiba-tiba bangkit dan menyerang Sri dengan kekuatan supranatural. Sri akhirnya menemukan buku ritual yang berisi petunjuk untuk memutuskan kutukan. Dalam buku itu disebutkan bahwa kutukan hanya bisa dihentikan dengan melakukan ritual pemutus. Tetapi ritual ini membutuhkan pengorbanan darah dari orang yang memiliki hubungan langsung dengan keluarga Sabda. Sri mulai curiga bahwa dirinya dipilih bukan karena kebetulan, melainkan karena ia memiliki hubungan darah yang tidak ia ketahui dengan keluarga Sabda. Dengan bantuan seorang dukun baik yang tinggal di desa terdekat, Sri memutuskan untuk mencoba ritual pemutus. Namun saat ritual dimulai, arwah-arwah jahat yang terlibat dalam kutukan mulai menyerang rumah. Sri harus melawan rasa takutnya sambil membaca mantra dan menyelesaikan ritual. Ritual itu berhasil menghentikan kutukan di tubuh Della. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Della selamat, tetapi Sri kehilangan salah satu temannya, yaitu Erna, yang diseret oleh roh jahat ke alam lain. Sri sendiri terluka parah secara fisik dan mental. Setelah ritual selesai, Sri meninggalkan rumah itu dengan perasaan lega, tetapi juga penuh trauma. Namun sebelum ia pergi, ia diberitahu oleh sang dukun bahwa kutukan seperti ini tidak benar-benar bisa dihentikan. Kebencian dan dendam hanya berpindah dari satu pihak ke pihak lain. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.